Kebetulan di biologi TS itu untuk peminatannya ada 3. Yang pertama itu ada bioteknologi, kemudian biologi kelautan, sama satu lagi itu biologi lingkungan. Karena memang masih baru ya, apalagi masih belum banyak pengalaman. Apalagi zaman-zaman corona ya, Mbak. Mbaknya angkatan 19 kan ya, angkatan corona. Iya. Ya mulai mau ke penelitian lah. Wah, berarti lagi sibuk-sibuknya gitu ya Mbak ya. Sedikit. Terus di sana tuh jadi kerjanya apa ya, kayak seru banget gitu menurutku. Mungkin ada pengalaman menarik Mbak selama Mbak Dewina ngerjain topik TA. Hai Sobat Lab, balik lagi nih bareng kita di Podcast Lab into Go. Bareng hostess sayang kalian. Halo, nama aku Lady. Dan aku Mela. Nah, kali ini episodenya bakalan seru banget nih, dimana kita bakalan bahas tentang kerja praktek nih. Wah, kali ini kita bakal kedatangan narasumber siapa nih, Lady? Nah, kita bakal kedatangan narasumber dari S2 Biologi ITS nih. Keren banget tuh pasti. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita panggilin aja nih narasumber kece kita hari ini di episode kali ini, yaitu Mbak Dewina. Halo Mbak Dewina. Halo. Selamat datang nih di podcast kita. Mungkin Mbak Dewina bisa kenalan dulu nih ke teman-teman semua. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dewina. Saat ini aku sedang menempuh semester 2 di S2 Biologi ITS. Nah, dari Mbak Dewina gimana nih kabarnya sekarang? Baik, kabarku baik. Ini sekarang lagi ya mulai mau ke penelitian lah. Wah, Berarti lagi sibuk-sibuknya gitu ya Mbak ya? Sedikit. Nah, pas banget nih Mbak. Jadi di sini mungkin buat permulaannya Mbak, sebenarnya kan Mbaknya udah S2 ini. Nah, di dalam S2 ini Mbaknya peminatannya apa sih Mbak? Penasaran nih gitu. Kebetulan di biologi TS itu untuk peminatannya ada 3. Yang pertama itu ada bioteknologi, kemudian ada biologi kelautan, sama satu lagi itu biologi lingkungan. Nah, kalau aku pilihnya bioteknologi. Oh, jadi untuk peminatan di S1 sama S2 itu beda ya Mbak ya? Beda, kalau yang di S2 tuh lebih spesifik. Mungkin Mbak Dewina bisa jelasin nih untuk di bioteknologi, peminatan bioteknologi di S2 itu kayak gimana sih Mbak garis besarnya? Kalau untuk bioteknologi itu lebih ke pemanfaatan atau penerapan dari biologi yang udah kita pelajarin di S1. Kalau di S1 tuh kan kita sangat umum ya. Nah, kalau yang di bioteknologi itu kita lebih pelajarin contohnya kayak pelajaran tentang teknologi enzim, terus ada juga kita mempelajarin tentang yang berhubungan dengan rekayasa genetik. Nah, yang lebih kayak gitu nih. Jadi lebih ke arah prakteknya gitu nggak sih Mbak? Kebanyakan prakteknya gitu untuk ya? aplikasinya juga mungkin. Iya, lebih ke aplikasinya. Nah, ngomong-ngomong tentang penelitian ini, prakteknya juga, sebenarnya saya mau flashback lagi Mbak ke S1-nya Mbaknya. Kan Mbaknya kayak dari dulu emang udah minat bioteknologi ya Mbak ya? Iya. Nah, dari S1 dulu itu saya udah mulai ambil peminatan yang ke arah mikrobiotek. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, kan tadi kan episode kali ini kan kita membahas tentang kerja praktek nih. Nah, kalau Mbaknya sendiri dulu kerja prakteknya di mana Mbak? Waktu anak 1 dulu aku kerja prakteknya di BRIN. Wah, keren banget. Di Cibinong ya Mbak? Iya, di Cibinong. Betul. Kita kan tahu ya Mbak ya, kalau misalnya teman-teman tuh kadang kerja praktek tuh kebanyakan di BRIN. Kira-kira dari Mbak Dewina sendiri, pandangan dari Mbak Dewina, kalau kita KP di BRIN tuh apa sih keunggulan dari KP di BRIN? Dibandingkan tempat-tempat lain kayak gitu ya. Kebetulan karena memang pengalamanku itu di BRIN itu salah satu yang bisa aku ambil itu adalah lingkungan kerjanya itu karena memang full di situ semua researcher atau peneliti, jadi atmosfer untuk penelitiannya itu lebih yang kayak wah ini ada yang lagi neliti ini nih, ada yang lagi neliti ini tuh, jadi kayak karena kita waktu S1 itu belum terlalu banyak pengalaman, jadi kayak bikin semangat, bikin kayak berdebar-debar gitu lah. Mungkin kan kalau kita KP tuh kita bisa dapat pengalaman baru gitu ya Mbak ya. Nah, kira-kira dari Mbak Dewina ada nggak sih struggle yang Mbak Dewina dapat waktu Mbak Dewina KP di BRIN? Kalau buat struggle-nya sendiri, karena kan waktu mulai KP tuh sekitar dari semester 6 ke semester 7. Nah,
itu kan sebelumnya kita masih di masa-masa pandemi ya, Iya. dimana angkatanku sendiri itu masih jarang banget dapat pengalaman lab. Nah, jadi baru aja kita masuk, baru kayak ya sekitar 1 semesteran lah yang kita bener-bener full nge-lab, tapi yang masih di departemen. Terus habis itu nggak lama semester berikutnya itu udah langsung turun gitu di lab yang beneran, yang dimana alat-alatnya itu jauh lebih advance. Terus habis itu orang-orangnya pun juga yang jauh lebih berpengalaman, jadi cukup struggling untuk keep up gitu. Apalagi untuk durasi KP ku sendiri itu juga lumayan pendek, sekitar 2 bulan. Tapi ngelihat dari skill teman-teman yang KP di sana, mungkin dari pembimbing-pembimbingnya benar-benar ngebimbing gitu nggak Mbak? Ngebimbing, jadi memang di sana tuh kita karena emang masih baru ya, apalagi masih belum banyak pengalaman. Apalagi zaman-zaman corona ya, Iya. Mbak. Mbaknya angkatan 19 kan ya, angkatan corona. Iya, aku angkatan 19 satu-satunya. Jadi masih ditemenin sama pembimbing, jadi kayak kita mau ngerjain apa, dicontohin dulu gitu. Jadi masih cukup ada yang didapat lah, banyak yang didapat. Kalau untuk TA-nya Mbak Dewina ini masih berhubungan nggak Mbak sama yang dikerjain di BRIN itu tadi? Kalau untuk TA sendiri Untuk beda yang sih. S1. Jadi waktu KP sama TA kan kebetulan aku sama-sama di BRIN ya ngerjainnya. Nah itu aku bukan ambil sih, membimbingnya itu berbeda. Jadi untuk temanya sendiri itu juga berbeda, tapi untuk secara garis besar aku masih bekerja di bidang enzim gitu, bioteknologi. Kalau untuk S2-nya sendiri Mbak, untuk topiknya mungkin bisa diceritain nih. Oke. Karena mungkin udah mulai mikirin tentang TA S2 ya kan? Betul. Jadi kalau misalkan untuk yang topik S2 itu masih linear lah sama kayak aku. Jadi untuk S2 ini penelitianku itu akan berencana tentang produksi bioetanol. Nah, jadi dari yeast nanti kita produksi bioetanol ya. Pakai enzim juga gitu, Mbak. Betul. Nanti untuk produksinya itu memanfaatkan bantuan dari enzim juga. Jadi kurang lebih untuk TA S1 dan S2 tentang enzim ya Mbak, enzimologi ya? Betul. Jadi lebih ke penerapan enzim, cuman untuk penerapannya di bidang energi terbarukan atau di bioetanol itu tadi. Balik lagi di KP tadi mungkin ya, untuk Mbak Dewina sendiri emang rencananya emang dari awal mau KP di BRIN atau mungkin ada rencana untuk KP di tempat lain Mbak? Mungkin pertimbangan Mbaknya, kenapa Iya. sih kok KP-nya di BRIN kayak gitu? Kira-kira keunggulan di BRIN mungkin daripada tempat yang lain? Kalau misalkan kenapa kok aku pilihnya di BRIN itu karena emang dari awal tujuanku itu pengen jadi peneliti tapi di bidang mikrobiologi. Nah, salah satu lembaga yang emang paling besar yang aku tahu dulu itu LIPI. Nah, kalau LIPI kan habis itu dia berubah jadi BRIN. Nah, makanya ya berubah juga lah dari yang awalnya pengen punya pengalaman kerja di LIPI, terus akhirnya aku coba ke BRIN gitu. Kalau untuk dari perbedaannya sama yang lain, karena sebetulnya aku juga belum ada pengalaman untuk kerja di lab lain selain di biologi. Kalau di BRIN sendiri itu menurutku kayak yang aku bilang tadi, di situ kan memang full Research gitu ya, Mbak? Semuanya tuh berhubungan dengan research, kegiatan lab, terus habis itu kayak pembuatan kayak penulisan ilmiah. Nah, aku sendiri itu suka banget sama yang namanya kerja lab. Nah, jadi salah satu yang bikin aku makin bersemangat untuk ngejar cari pengalaman di BRIN itu ya dari atmosfernya itu tadi. Wih, keren banget. Berarti Mbaknya ini kayak semangat belajar banget ya buat kayak penelitian-penelitian terus juga kerja di lab kayak gitu. Nah, mau bahas juga nih Mbak, tadi Mbaknya sempat notice kalau KP di BRIN itu juga nyambung ke TA ya Mbak katanya. Untuk materi tadi katanya linear. Sekalian juga buat kerja TA. Mungkin bisa cerita Mbak, sekalian kerja TA di sana tuh kayak gimana gitu. Kalau untuk KP sama TA kebetulan memang pembimbingnya beda dan temanya beda. Tapi kalau untuk secara umum itu kita di sana tuh benar-benar yang full deh. Jadi kayak sebulan full atau kayak beberapa bulan full itu ya kita benar-benar kerjanya di lab. Itu benar dari kayak 9 to 5-nya itu kita di lab. Jadi kita ngerjain apapun mulai dari yang kayak perencanaan, terus habis itu kita
kerja labnya. Nah itu tuh bener-bener yang kayak yaudah tiap hari kita ke lab gitu. Terus Topik TA mungkin Mbak boleh. topik TA aku tentang bioetanol. Terus di sana tuh jadi kerjanya apa ya, kayak seru banget gitu lah menurutku. Mungkin ada pengalaman menarik Mbak selama Mbak Dewina ngerjain topik TA tersebut. Kalau untuk pengalaman menarik, jadi kalau misalkan KP itu kan kita biasanya masih kerja bareng-bareng ya. Nah itu tuh bukan pengalaman menarik sih, lebih kayak agak sedikit shock ya. Oh, Wah, shock culture. Waktu TA aku bener-bener sendiri, jadi semuanya aku yang handle, terus perencanaannya tuh yang buat aku hari ini mau kerja apa, besok mau kerja apa, itu semuanya aku sendiri. Jadi kayak lebih ke challenge baru aja sih. Pernah ngerasain kayak struggle gitu nggak Mbak Dewina? Kalau struggle banyak sih. Pernah sampai ngulang Mbak? Kalau ngulang itu pasti ada ngulangnya. Jadi kayak yang ngulang bikin apa namanya TPC, terus habis itu ada di waktu kadar etanolnya tuh masih kurang bagus gitu, akhirnya kita ngulang. Nah itu dari situ ya sih, jadi ya setidaknya tapi dari ngulang-ngulangnya tuh kita jadi dapat banyak pengalaman. Iya bener banget. Mungkin kita jadi intensitas buat nge-lab juga makin banyak, jadi pengalaman makin banyak gitu. Iya betul. Oke nih Mbak, nah karena kita udah di penghujung ini ya podcast. Nah mungkin buat closingnya nih Mbak, apakah Mbaknya ada pesan nih buat adik-adiknya yang mau tugas akhir, mungkin mau pesan atau saran gitu, silakan. Oke. Jadi buat my fellow biology friends, atau fellow buat biology adik-adik friends yang sekarang emang mau TA ataupun lagi TA, satu kata yang mungkin ini agak klise ya dan juga belum tentu bermanfaat buat semua orang, tapi jangan sampai patah semangat. Terus juga misalkan capek itu nggak apa-apa, istirahat dulu. Jadi itu normal. Jadi kalau misalkan kita nggak istirahat, nanti malah jadi burn out. Jadi mending istirahat bentar, habis itu kita bisa gas lagi, kita mulai lagi gitu. Walaupun gagal jangan sampai nyerah gitu Mbak ya. Betul, jangan sampai nyerah. Jangan lupa digarisbawahi ya teman-teman apa kata Mbak Dewina tadi. Jangan lupa juga diaplikasiin buat teman-teman semua yang bakal ngambil TA nih sebentar lagi. Terima kasih banyak ya Mbak Dewina. Terima kasih banyak Mbak Dewina mau datang ke podcast kita di episode kali ini, dan juga mungkin dari kita ada banyak kesalahan Insight. mungkin, iya, dan insight juga buat teman-teman. Makasih banyak. Teman-teman. Nah, itu aja teman-teman dari episode kali ini. Nah, kalau kalian masih punya banyak pertanyaan nih, bisa banget untuk komentar di video bawah ini. Jangan lupa juga buat teman-teman di rumah, buat yang penasaran nih kita mau bahas apa di episode-episode selanjutnya, jangan lupa pantengin terus Instagram kita, LinkedIn, dan juga Twitter kita di lab@labintogo.its. Jangan lupa untuk subscribe juga ya teman-teman. Oke, see you next time. Goodbye.